Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan eksponen berbasis fungsi. Lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin materinya eksponen berbasis konstanta. Oke, langsung saja. Jadi persamaan eksponen berbasis fungsi itu memiliki bentuk umum ya seperti ini. Fungsi fx pangkat fungsi gx sama dengan fx-nya ini fungsi fx pangkat fungsi gx. Jadi pangkatnya berbentuk fungsi. Kalau kemarin kan konstanta saja, di mana di sini ditemukan 4 kondisi. Yang pertama adalah nanti tinggal jika ketemu seperti ini ya, tinggal diambil pangkat fungsinya saja. Kemudian fungsi fx sama dengan 1, fungsi fx sama dengan min 1 ya, fungsi ininya ya sama dengan 1, kemudian fungsi fx min 1 dan fungsi fx nya sama dengan 0. Bagaimana caranya? Langsung saja. Nah, kita contoh soal seperti di sini. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen x min 2. Nah, ini fungsi ya, fungsi fx. Kemudian ini juga fungsi fx, di mana pangkatnya adalah pangkat suatu fungsi juga. Solusi persamaannya gimana? Nah, didapat dari 4 kondisi yang di atas. Yang pertama adalah kita ambil pangkatnya saja, x kuadrat min 2x sama dengan x plus 4. Kemudian ini kita satukan menjadi sama dengan 0 ya, jadi x kuadrat min 2x min x min 4 sama dengan 0. Nah, dapatnya ya, min 2x ini dapatnya adalah min 3x sama dengan 4. Kemudian kita faktorkan, dapatnya x min 4, x plus 1 sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini x nya sama dengan 4 ya. Kemudian ini x plus 1 sama dengan 0, dapatnya x min 1. Gimana caranya? Berarti kan satu-satu dulu. X min 4 kita samakan 0, berarti x sama dengan 4. Nah, ini ya dapatnya. Kemudian yang x min 1 dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi x plus 1 ya sama dengan 0. Jadi ini kita sama dengan 0 semua, jadinya x sama dengan 1 nya jadi min 1. Nah, dapatnya yang ini. Oke. Jadi kalau sudah nih x sama dengan 4, x sama dengan min 1. Selanjutnya kondisi keduanya, fungsi fx-nya sama dengan 1. Nah, fungsi fx-nya x min 2 sama dengan 1, di mana x sama dengan min 2-nya pindah sini jadinya plus 2 ya, 1 plus 2 3. Oke. Kemudian di mana fungsi fx-nya sama dengan min 1, berarti ini pindah ruas jadinya plus 2, ditang 1 dibayarkan 2 jadinya 1. Oke. Ya, sekarang kita periksa ya, apakah untuk x sama dengan 1 yang ini ya, x sama dengan 1, gx dan h itu sama-sama genap atau ganjil. Nah, kita masukkan x sama dengan 1 di sini, berarti 1 kuadrat dikurang dengan min 1 hasilnya adalah ganjil. Kemudian uji pangkat untuk ruas kanan ya, berarti x plus 4. Jadi kita tadi sudah uji coba untuk yang ruas kiri dulu, dapatnya ganjil, ruas kanan juga ganjil. Karena itu sama-sama ganjil, maka x sama dengan 1 itu merupakan penyelesaian ya. Jadi kalau misalkan sama-sama genap atau ganjil berarti penyelesaian. Tapi kalau misalkan genap, yang ininya ganjil, berarti yang ini bukan penyelesaian ya, bukan penyelesaian. Oke, karena syaratnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Lanjut. Kemudian yang nomor selanjutnya ini, nah, x min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Oke. X sama dengan 2. Sekarang periksa apakah x sama dengan 2 ini gx dan hx nya sama-sama positif. Berarti kita masukkan di ruas kiri saja, berarti x2 min 2x sama dengan 0. Oleh karena itu 0 bukan bilangan positif, maka x sama dengan 2 bukan penyelesaian. Berarti ini x sama dengan 2 bukan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah yang mana? Yang bukan itu adalah x sama dengan 2. Jadi kita tadi di atas dapat himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Nah, x sama dengan 1, x sama dengan 4, kemudian x sama dengan 3, x sama dengan 1. Nah, ini ya.
Ini adalah penyelesaian. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada persamaan eksponen berbentuk penjumlahan. Nah, penjumlahan. Jadi ada basis, kemudian pangkatnya suatu fungsi dijumlahkan. Gitu. Gimana sih? Kita lanjut ya. Langkah-langkahnya berarti harus diuraikan. Ada 3 nih. Kalau enggak misalkan dikali, berarti dibagi atau dikali atau dijadikan 1 tapi pangkatnya dikalikan. Nah, ini kan sifat-sifat apa? Eksponensial ya, eksponensial. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 2 pangkat x plus 1 plus 2x min 1 sama dengan 20. Nah, ini kan plus, basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal diapakan. Nah, ini bisa dijabarkan kan? Yang plus ini berarti 2x kali 2. Itu sama aja ini hasilnya, kan? 2x kali 2 itu sama aja. Nah, ini kan pangkat 1 sebenarnya tidak ditulis. Jika dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Nah, kan sama aja ya. Jadi diuraikan, oke? Dibalik. Nah, kalau yang min berarti 2x per 2 pangkat 1 sama dengan 20. Maka di sini hasilnya adalah 4 dikali 2x plus 2x. Gimana caranya? Nah, semua ruas di sini kita kalikan 2. Supaya apa? Supaya penyebut 2 ini hilang. Kalau di sini ada penyebutnya 3, berarti semua ruas kiri dan kanan dikalikan 3. Intinya kita menghilangkan penyebut yang di bawah. Ya, kita kalikan 2. Ini kan ini 2 kali 20 jadinya 40. 2 kali 2x per 2 ini dicoret. Sisanya 2x. 2 kali 2 4 ya. Jadi 2x kali 4. Oke. Kemudian misalkan di sini kita kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita permisalkan saja ya, yang bentuk pangkatnya. Yang bentuk pangkatnya saja kita permisalkan y atau misalkan x, bebas ya. Nah, persamaan tersebut menjadi seperti ini. Kenapa? Karena 2x ini kita permisalkan y. Kalau misalkan a, ya berarti nanti tinggal dirubah saja. Misalkan 2 pangkat x-nya itu sama dengan a, berarti 4a ditambah a sama dengan 40 ya. Bebas, tidak perlu y juga. Jadi ini hasilnya 4 ditambah y jadinya 5y sama dengan 40. Y sama dengan 8. Dapatnya dari mana? 40 dibagi 5. 5 kan perkalian, tinggal luas jadi pembagian. Y nya sama dengan 8. Nah, kalau sudah dapat ya, kalau sudah dapat yang ini y sama dengan 8, kita pindah ke sini lagi, ke persamaan ini 2x sama dengan y, karena kan tadi y nya sudah dapatnya 8 ya. Nah, 2x sama dengan 8. Dapatnya dari mana? Dari sini. Karena y-nya nilainya 8, maka kita substitusikan 8 juga. Terus setelah itu berarti 2x. Nah, basisnya harus kita samakan. 8 ini 2 pangkat berapa ya supaya jadi 8? Berarti 2 pangkat 3. Nah, sudah sama basisnya, tinggal diambil pangkatnya x sama dengan 3. Jadi solusi dari 2x plus 1 plus 2x minus 1 sama dengan 20 adalah x sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini misalkan 32x min 1, 34x. Nah, sama saja ya. Berarti kita jabarkan dulu. Karena ini 2x min 1, min berarti dibagi ya. 3 pangkat 2x dibagi. Ini juga min berarti dibagi sama dengan 12. Nah, di sini misalkan 3 pangkat 2x sama dengan P. Kenapa Pak di sini tidak masing-masing dikali 3 supaya ininya hilang? Nah, kalau dikalikan 3, yang ininya nggak hilang, masih bentuknya pangkat gitu ya, berarti masih ada pecahan dong. Oke, berarti tidak usah dikali, seperti ini saja. Nah, kita permisalkan, kita sudah punya pangkat nih, permisalkan 3
pangkat 2x itu sama dengan P, atau misalkan A. Berarti yang ini diganti P per 3. 3 pangkat 4 kita cari nilainya, yaitu 81 per P sama dengan 12. Nah, kok bisa jadinya seperti ini? Gimana caranya? Seperti tinggal dikalikan saja. Kalau pecahan dijumlahkan, penyebutnya harus sama ya. Berarti penyebutnya itu 3P. Oke. Kemudian yang ini jadinya P kuadrat. Yang ini 3 kali 1 berarti kan plus 3 ya. 3 kali 8 24. Nah, ini sama dengan 12. Berarti ini P kuadrat plus 243 sama dengan 12 dikali 3P. Nah, 3P nya pindah ke kanan, jadinya P 2 plus 243 sama dengan berapa? 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, berarti 36P, sama kan? Nah, ini dapatnya. Oke, kalau sudah, berarti yang ini pindah ruasnya ke kiri, jadinya P kuadrat min 36P, tadinya positif ya, plus 243 sama dengan 0. Kita cari faktornya, dapatnya P sama P dikurang 27 ya, dan P dikurang 9 sama dengan 0. Untuk yang ini sama kayak tadi ya, berarti P sama dengan 27. Kalau min berarti hasilnya nanti positif, kalau min juga hasilnya nanti positif. Ada 27 dan 4. Oke, kemudian gimana? Kita substitusikan balik P pada permisalan sehingga diperoleh, nah di sini 3 pangkat 2x sama dengan 27. Kan tadi udah dapat P-nya ya. Ya, ini didapatnya dari mana? Dari permisalan yang ini tadi nih. Nah, ini. Kan kita sudah buat permisalan. Kita cari P-nya udah ketemu ya. Jadi di sini ada dua kondisi di mana P 27 sama 9. Berarti yang pertama untuk P sama dengan 27 berarti 3 pangkat 2x sama dengan 27. 3 pangkat 2x itu di sini P ya. Kan ini darahnya di sini. Kalau ini darahnya sini. Jadi P ini 3 pangkat 2x. Dapatnya berapa yang di sini? Nah, dapatnya X sama dengan 3 per 2. Yang ini dapatnya X sama dengan 1. Ya. Karena sudah sama-sama basisnya, 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Berarti 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. 2 pindah ke sini jadinya pembagian. Yang ini 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Sama-sama sudah ada basisnya. Dan basisnya dicoret kan yang ini juga. Diambil pangkatnya saja, 2x sama dengan 2, x sama dengan 2 bagi 2 itu 1. Berarti misalkan x1 nya 3 per 2 dan x2 nya sama dengan 1, maka nah yang ditanyakan yang ini tadi x1 plus x2, berarti 3 per 2 tambah 1 sama dengan 5 per 2. Oke, saya anggap ini paham ya untuk pecahan seperti ini. Jadi 3 per 2 tambah 1 sama dengan berapa? 1 ini kan sama aja gini. Nah, kalau pecahan operasi penjumlahan pengurangan penyebutnya harus sama, berarti sama, tinggal kalikan saja dulu. 2 kali 1 2 ya, supaya penyebutnya jadi 2 di sini karena sudah 2 berarti tidak usah diganti, ditambah. Nah, sini yang bawah kan tadi supaya jadi 2 dikali 2 berarti atas juga dikali 2 berarti 3 sama dengan 5 per 3. Nah, ini jawabannya. Berarti ya di sini X1 plus X2 itu hasilnya adalah 5 per 2. Oke. Di sini ada cara solusi cepat di mana rumusnya adalah mx1 min p sama dengan q min x dikurang mx2. Oke. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini tadi berarti mx1 min p, dimana pangkatnya yang ini kan tadi 3, jadinya 2x 1 dikurang 1 ya sama dengan 4 dikurang 2x 2. Kemudian ini tinggal kita jadikan suku yang sama saja ya. Suku yang sama berarti min 2x 2 nya pindah ke kiri jadinya positif, min 1 pindah ke kanan jadinya positif, positif.
Jadinya 4 tambah 1 5, yang ini ditambahkan. Berarti ini bisa kita keluarkan duanya, 2 X1 plus X2. Ini sama saja. Nah, berarti X1 plus X2 sama dengan 5, tadinya perkalian, sama kan, dapatnya 52 juga. Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir contoh nomor 10. Solusi dari bersama eksponen 3 pangkat 2x min 2 dikali 3x 3 pangkat x plus 1 dikurang 27 sama dengan 0 adalah dengan menggunakan sifat eksponen. Berarti di sini 3 pangkat 2x. Berarti di sini dipecah ya, 3 pangkat x pangkat 2, 2 dikali 3x. Saat ini masih sama, kemudian ini bisa dipecah lagi nih. Gimana caranya? Nah, 3x plus 1 itu bisa jadi seperti itu, gimana sih? Jadi 2, 3 pangkat x, ya. Begini, dikalikan dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu, ya, ini dapatnya dari 3x plus 1. Nah, ya, nggak usah ditulis nih. Kalau dikali, pangkatnya dijumlah, jadinya 3 pangkat x plus 1. Nah, ini dikalikan ke sini. Jadinya 6 dikali 3x pangkat 3 pangkat x, ya, dikurang 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah punya permisalan. Permisalannya adalah 3x sama dengan p. Persamaan tersebut menjadi, nah, di sini 3x ini diganti p, 3x ini juga diganti p, sama dengan seperti ini ya, sama kayak tadi. Dicari faktornya. Kalau sudah disubstitusikan balik ke nilai p, kalau sudah dapat p-nya berarti ada 2 nilai p seperti yang tadi. Kemudian, nah, tinggal berapa di sini? 3x sama dengan 2 atau 3x sama dengan min 3. Ya. Jadinya tidak memenuhi. Kenapa? Karena harus sama dengan 0. Karena ini kan min ya. Kalau min itu tidak memenuhi. Ya. Maksimal dia sama dengan 0 atau lebih dari 0. Jadi solusinya adalah x sama dengan 0. Oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.